Pemirsa, kita lanjutkan dialog mendalam kita dengan Kang Oni SOS. Siapa dalang dari terbentuknya grup SOS? Kang Oni, SOS itu apa sih? Penasaran. Penasaran banget. Ini semua pemirsa juga pasti penasaran kan? Penasaran banget. SOS itu bagaimana kan? Iya, betul. Jadi SOS itu dulu terbentuk pada saat kita di SMKI tahun 93. Masih usia belia nih ya? Iya dong, masih remaja lah. Nah, kalau orang lain remaja kan tawuran. Betul. Nah, kalau kita itu remaja tawaran. Maksudnya ditawarin? Ditawarin manggung berbagai macam job kita. Wih, sudah produktif? Iya. Luar biasa. Yang menginisiasi itu adalah Kang Ogi SOS. Kang Ogi? Betul. Nah, Kang Ogi Tapi SOS ini... antara Kang Oni sama Kang Ogi sebaya, seumuran? Seusia lah, kan Seusia lah kita ya? masing-masing satu angkatan itu. Oh, satu kelas? Bukan, satu Beda angkatan, kelas. beda kelas. Sule kan Karawitan. Karawitan. Saya dengan Kang Ogi itu Padalangan. Jadi ide itu muncul dari Kang Ogi awalnya? Kang Ogi pada saat itu dia dari Majalengka. Dia punya ide, gagasan, dia punya apresiasi namanya Raja Uyeg. Raja Uyeg. Uyeg. Raja Uyeg itu sebuah bentuk kesenian sandiwara lah atau tunil. Nah, di Majalengka namanya Raja Uyeg. Luar biasa. Nah, akhirnya dibicarakan ke kita, saya sama Kang Sule katanya, ayo kita bikin grup. Saya punya ide-ide itu seperti Raja Uyeg, kata Ogi SOS. Bentuklah akhirnya. Setelah itu mikir gitu kan, apa kira-kira nama grup kita gitu kan. Iya. Ya udah terbentuk, akhirnya dibentuklah SOS. Singkatan dari? Itu singkatan dari S. Suwarman Obin Sutisna. Oh, nama Akang? Nama masing-masing. Nama Akang, nama Ogi, nama Sule? Betul. Suwarman Obin Sutisna itu kan. Luar biasa. Saya pikir SOS itu pertolongan pertama pada apa gitu. Nah, itu juga sama. Jadi sebetulnya aslinya itu. Cuman kita kembang biakan lagi. Ada yang bilang seninya orang Sunda. Ada yang bilang semua orang suka. Berarti banyak versi? Nah, kebanyakan yang kita gaungkan itu adalah semua orang suka. Semua orang suka? Iya, kita berharap semua orang itu tidak ada yang tidak suka. Tapi semua orang biasa. suka. Tahun 93 kita masih di panggung ke panggung. Oh begitu. Dari comberan, artinya dari lawakan kita main di comberan sampai comberan lagi tahun 93, tahun 94, 95. Baru tahun 2005 bayangin, 12 tahun kita. Oh, perjuangannya selama 12 tahun. Sepenuh dengan suka duka selama 12 tahun itu bertiga ya. Pada tahun 2005. 2005? Iya, 2005. Booming? Oh, bukan booming lagi, juara 1 audisi pelawak TPI. Oh, waktu itu belum ada media sosial ya, belum ada Facebook, itu. Facebook YouTube. ada, cuman tidak seperti sekarang jadi belum monetisasi secanggih. belum. YouTube nggak tahu tuh udah ada atau belum. Iya. Artinya masih zaman-zaman anu lah. Iya. Masih zaman-zaman ala TV kadarnya. itu adalah sebagai media paling sentral. Oh, waktu itu Kang Oni masuk TV. Masuk TV. Sama Kang Sule. Sule, Ogi, saya masuk gitu ke TV. Muat TV-nya muat. Ya muat. Kan TV-nya gede. Oh, TV-nya gede. Oh. Waktu masuk TV pegang kabel. Ini yang gila saya atau Bapak sih? Kayaknya dua-duanya. Heran saya. Oke, pemenang audisi TPI tingkat nasional juara keberapa? Juara pertama. Juara pertama. Iya. Tingkat nasional. Iya. Luar biasa. Sebentar. Luar biasa. Wih, ini Takut ngeresek nih. Oke. Nah. Setelah punya nama SOS di tahun 2005, kemudian banyak tawaran dong. Oh iya, job dari sana sini Pak, alhamdulillah lah. Mulai mengalir rezeki Mulai itu. mengalir. Kalau dulu kan dari comberan ke comberan, sekarang dari berbagai pulau. Ada yang minta di Lampung, ada yang minta di Sulawesi. Berarti sudah menusantara. Oh, Nusantara. Berarti saat itu Kang Oni sudah keluarga atau belum? Belum. Oh, masih single? Ya, saya Pasti jadi incaran kan? Oh, banyak sekali Pak, perempuan-perempuan. Ngejar-ngejar. Itu kan saya orang top itulah Pak. TOP, top. Iya, orang tuh ngejar-ngejar saya katanya gitu kan. Orang gila gitu. Saya pikir top tuh idola. Mereka tergila-gila. Tergila-gila, bukan orang gila. Oh ini gila gitu Pak. Gitu ya. Iya. Saking mereka terbawa oleh Hipnotis. emosional Kang Oni ketika muncul di atas panggung. Betul. Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke, di antara bertiga itu yang biasanya suka bertengkar, pernah nggak sih? Ya. Sebuah grup lawak itu saling bertengkar ide, gagasan. Nggak pernah? Ya.
Kenapa nggak pernah? Kita samina wa atona. Nah, yang jadi pemimpin siapa? Itu Ogi SOS. Oh, yang dituakan lah ya. Iya. Walaupun umurnya sebaya, tapi orang yang dituakan. Karena kalau melawan dia akan menggigit kita. Kenapa? Giginya itu beracun. Ush, giginya beracun. Makanya kita tidak pernah mendebat dia. Berarti Kang Sule, Kang Oni, sumuhun dawuh sama Saya Kang samina Ogi. wa atona saya Samina bilang wa sama atona. Ogi SOS itu. Luar biasa, luar biasa. Dia bilang begini, kita ikut manut. Karena kalau nggak digigit Pak. Oh, begitu ya? Iya, saya pernah melihat waktu itu dia digigit sama anjing Pak. Si Oginya? Iya, Digigit terus sama anjing. dia balas lagi, anjingnya digigit sama dia. 7 Ya. hari mati. Wis, anjingnya yang mati? Iya, anjing. Bukan yang lainnya, tapi anjingnya yang mati. Anjingnya yang mati. Berarti yang rabies anjing apa Kang Ogi? Ogi, Astagfirullahaladzim. itulah. Pemirsa, kita akan lanjutkan. Kang Oni juga pernah berkiprah di dunia politik. Sejauh mana kiprah beliau, kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Kang Oni, Aya naon? katanya Kang Oni selain dunia kesenian, Kang Oni ini pernah juga malang melintang di dunia politik di Senayan sana. Saya belum pernah Pak ke Malang. Makanya Bapak jangan bilang malang melintang. Melintang aja Pak. Oni malang melintang. Maksudnya berkiprah gitu, berkiprah. Nah, kalau berkiprah betul Pak. Saya pernah. Pernah di dunia politik. Oh, bagus. Artinya pernah menjadi jembatan aspirasi masyarakat Jawa Luar Barat. biasa, luar biasa. Ini tertarik ini. Nah. Berarti saat itu pemikiran Kang Oni ditelorkan di situ. Nggak pernah bertelur Pak. Hah? Ari Bapak sadar nggak ngomong teh? Pemikiran Oni ditelorkan. Iya, saya belum pernah bertelur. Sok, sekarang saya mau nanya sama Bapak, kapan saya bertelur? Jam berapa? Kalau bebek kan bertelur pagi biasanya. Nah, saya bertelurnya kapan? Bertelur? Iya, nggak pernah saya bertelur. Aduh, gimana ya? Ya nggak gimana-gimana. Pusing ini. Ini yang salah saya atau yang goblok jenengan? Ya, dua-duanya kita. Kacau. Maksud ini. saya begini, mencurahkan pemikiran. Saya bukan minyak tanah, Pak. Kenapa saya harus dicurah-curahkan? Saya bukan minyak kletik atau minyak tanah. Salah lagi ya. Ya salah lah. Nggak, kalau ngomong sama saya itu harus bener gitu loh, Pak. Ini tadi malang melintang, saya bukan pernah, Saya nggak pernah ke Malang. Saya pulang dulu ya. Kemana? Saya pulang dulu. situ. Kan dimarahin terus, pulang dulu. Kan situ dibayar sama saya, gimana sih? Berarti kalau pulang nggak dibayar? Ya enggak lah. Nggak jadi pulang, nggak jadi. Lanjut. Supaya bayarannya. Saya curi itu garamnya kalau Bapak pulang. jangan. Oke, Kang Oni, berapa lama di politik DPD Senayan, Jakarta? Kalau proses sebelum ke Senayan itu kan saya menjadi dulu konsultan politik. Oh, pernah? Pernah. Seorang seniman menjadi konsultan Betul. politik. Bapak tahu Donald Trump? Tahu? Itu anak murid politik saya. Trump, Donald Trump. Presiden Amerika. Bukan, Donald Trump ini tukang kerupuk. Astagfirullahaladzim. Tukang kerupuk dari Indramayu. Bukan presiden Amerika. Namanya sama ya? Sama Donald Trump. Oke. Setelah menjadi konsultan politik, Ya. manggung di DPD RI, Ya. berapa periode? 2 periode. 2 periode. Artinya kan 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun saya ambil lah. Bukan waktu yang sebentar Ya itu. iyalah. Kalau 1 bulan itu 30 hari, berarti 10 tahun itu berapa hari? Banyak. Kalkulator dong. Banyak. Iya makanya. Nah, selama 10 tahun itu, perjalanan Kang Oni di dunia politik, kira-kira Kang Oni pernah memberikan apa kepada negara? Pemikiran apa yang pernah Kang Oni berikan kepada negara? Itulah prinsip hidup saya. Kenapa? Saya bukan ingin mengambil apa dari negara. Tetapi saya berprinsip apa yang harus saya berikan kepada negara. Wih, dalam banget ini bahasanya. Belum apa-apa ini saya. Tidak mau mengambil dari negara, tapi apa yang akan saya berikan kepada negara? Tapi saya ingin memberikan kepada negara. Wih, filosofinya dalam Cuman banget. masalahnya ini negara mau nggak diberikan sama saya. Karena saya juga nggak punya apa-apa. Karena saya juga nggak punya apa-apa. Kecuali pemikiran yang brilian. Itu. Memberi kepada negara itu bukan hanya memberi materi, Kang. Bukan. Sumbang saran pemikiran jauh lebih berarti dari materi yang ada. Itulah. Luar biasa. Ini juara ini sudah baru 2 minggu saya ajarkan politik. Saya udah bisa lagi Bapak. Kan belajarnya dari Iya makanya hebat Bapak. Iya. Teruskan. Dek, ayo berarti- Dek, teruskan belajar politik Dek. honornya ditambah ya. Ya justru situ yang harus bayar ke saya berarti.
Kan belajar dari saya. Kumaha ieu teh? Lanjut. Ya. Pemikiran apa yang pernah Kang Oni sumbangkan kepada negara? Dulu waktu saya di DPD RI, saya selalu berteriak-teriak karena saya berawal dari sebagai praktisi seni. Persis. Tentu saya ingin mensejahterakan, artinya bagaimana caranya supaya seniman itu punya sesuatu atau kreativitas kegiatan yang boleh kata negara itu peduli terhadap seniman. Peduli kepada seniman. Iya. Luar biasa. Berhasil nggak? Alhamdulillah. Saya waktu itu memberikan masukan kepada pimpinan bagaimana kalau di tiap kabupaten atau tiap kecamatan itu supaya dibikinlah gedung kesenian. Gedung kesenian Di mana di sana? per kabupaten. Per kabupaten. Di mana di sana itu semua seniman, baik itu seniman musik, seniman lukis, seniman teater, apapun lah seniman yang ada di sana itu untuk bersatu padu membuat sebuah karya-karya sehingga karya-karyanya itu harus bisa diapresiasi oleh negara kita. Luar biasa, Masya Allah. Dan ide Kang Oni itu ternyata dilaksanakan oleh negara. Alhamdulillah dilaksanakan. Pada saat itu kan sekarang ada gedung kesenian. Oleh karenanya, wahai para seniman, ada keringat Kang Oni di sana yang telah Salah satu menelurkan. sumbang saran lah. Ya betul. Salah satu sumbang saran Karena dari Kang kewenangan Oni. DPD itu begini, Pak Bardi. Kewenangan DPD itu tidak seperti kewenangan yang ada di Saya kan DPR. dibayar. Ya. Kalau dibayar, kalau lagi ngomong jangan di-cut. Nggak apa-apa. Kan saya yang bayarnya siapa? Saya dibayar, Sama siapa? berarti saya kudu nurut ya. Ya Bapak harus nurut sama saya. Bapak yang bayar sama saya, kan? Udah diam Bapak mah. Lanjut. Lanjut Akang, Ya, lanjut. maksud saya begini Pak. Jangan begitu. Begini. Lanjut. Ya. Aduh, jangan memelas begitu mukanya, jangan memelas. Bukan memelas, saya mau bercerita. Mau bercerita, lanjut. Karena ada kesedihan juga Pak. Oh, ada pernah. Iya. Saya memikirkan bagaimana para seniman, bagaimana para budayawan itu ya, yang mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Akan tetapi dari pemerintah ya, itu sangat minim perhatian. Persis. Kita mendorong sekali ini pemerintah ini untuk memberikan akses-akses, umpamanya stakeholder yang ada, baik pemerintah, baik pengusaha ya, baik perusahaan, itu tolong dibantu lah. Untuk para seniman-seniman itu mengeluarkan ekspresinya, umpamanya seminggu sekali. Iya. Mereka itu hadir di hotel-hotel. Mereka itu dibayar untuk manggung di perusahaan-perusahaan yang ada. Walaupun tidak seberapa, Iya. tapi seniman merasa diperhatikan. Betul. Ada care, ada perhatian dari pemerintah kepada seniman Indonesia. Dan ide Kang Oni itu terrealisasi ya dalam kepemimpinan Iya. presiden siapa saat itu? Pada saat itu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Direalisasikan. Ada. Luar biasa. Nah kemudian setelah 10 tahun Malang melintang, jangan disalahkan lagi saya. Malang melintang di DPD. Adakah, ini serius ini. Ya. Adakah keinginan secara pribadi Kang Oni untuk tampil lagi di panggung Senayan DPD Jakarta? Enggak lah. Kan masih produktif Kang. Bukan persoalan produktif. Akan tetapi kita memberikan kesempatan kepada orang lain Regenerasi. untuk berkarya, untuk juga bisa menjadikan mereka itu anak-anak muda lah. Tapi banyak netizen masyarakat Jawa Barat berharap Ya. Kang Oni ini bisa berkiprah lagi di Senayan, Kang, begitu. Tidak lah, kita sebagai konten kreator saja seperti ini. Kita menikmati kehidupan kita menjadi seorang konten kreator, tapi Tuhanlah yang menentukan. Garis tangan kita nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Sekarang saya berbicara seperti ini, tahu-taunya saya jadi sekjen PBB kan nggak tahu. Luar biasa. Amin. Jadi manusia hanya menjalankan ikhtiar. Betul. Sang pemutus hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Baru 2 minggu ketemu sama saya Bapak udah pintar Kan ceramah. ngaji Nanti sama tanggal Kang 30 Oni. kosong nggak? Kosong. Ya sudah ikut Emang nanti. tiap tanggal kosong terus, Kang? Siapa yang mau ngajak? Ya maksudnya saya ajak. Itu Kebetulan dia. ada jemaah Ya. ya di sebuah pengajian. Jemaahnya banyak. Adalah sekitar 300 orang. 300 Nah, orang. Maksudnya Bapak saya undang. Iya, sebagai nanti apa, Kang? Mancing bersama. Astagfirullahaladzim. Kirain saya khutbah, kirain saya ceramah. Kalau mancing jangan sama jamaah. Sama istri saya aja berdua.
itu mancing kerusuhan, Pak. Oke, Kang Oni, luar biasa Kang Oni. Kang Oni sudah berkiprah di dunia seni, juga pernah memberikan pemikiran positif pembuatan negara melalui parlemen, dan sekarang pemirsa, Kang Oni ini sudah naik pangkat. Naik pangkat toh? Naik pangkat. Dulu adalah wakil rakyat, sekarang wakilnya hilang menjadi rakyat. Betul Benar sekali, betul. Dan Kang Oni sangat berbahagia, walaupun rezeki yang didapat tidak sebesar dulu, tapi insya Allah barokah sekarang akan jauh lebih besar berkat konten kreator Kang Oni, baik di YouTube maupun di Facebook. Oleh karenanya, pemirsa jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Oni SOS Official. Kang Oni, selamat atas prestasi yang telah diraih. Sama-sama. Kami Baridin merasa berbangga hati, merasa bersyukur bisa menemani Kang Oni sore ini, dan semoga Kang Oni sukses selalu di YouTube, sukses selalu di Facebook, TikTok, dan Instagram. Hatur nuhun. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.